Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Agnes Maria Komba, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2023. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semuanya? Syukurlah ya kalau kalian sehat. Yang pasti kalian sehat dulu. Setelah sehat baru bisa menerima pelajaran. Ya. Sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya. Yang hadir, siapa yang tidak ya? Adinda, hadir. Rifki, Zaki, Budi, Iwan, Gatot, Rifki Adiansa, Intan, Putri, Vestin, ada Bun, Wati, Bun. Oh sakit apa? Oh ada ya. Kebetulan nggak terlihat ya. Nah, kemarin yang sakit ya. Ya. Hari ini masuk ya. Nah. Indira. Hadir. Ira, Jenny, Arsa, ayo, telinganya kalau Ibu absen didengarkan ya. Gimana kabar yang belakang? Agus sehat? Sehat ya, jaga kedengaran ya. Salah pendengaran ya. Apa masih pagi ya. Lebih konsentrasi ya. Nah sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tolong Zaki pimpin doa. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Alhamdulillah.
kembali. Kemudian kita sudah berdoa, kalian juga sehat-sehat semuanya. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Tetapi sebelum masuk materi kita hari ini, masih ingat materi kita yang lalu apa? Nah, coba Indah, apa Indah? Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlemen. Ya. Nah, materi kita hari ini itu materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, untuk materi kita hari ini apa, Zaki? Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Iya, betul. Jadi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Ya. Semalam sudah baca-baca? Sudah. Ya, jangan lupa selalu menerapkan literasi, ya. Literasi membaca. Jadi semua mata pelajaran setiap besok misalnya mau mulai, kalian harus literasi membaca. Agar apa? Agar kalian pun lebih cepat mengerti apa materi kita pada hari ini, ya. Nah, coba ibu tanya ke Wati, coba ya. Apa yang kalian baca semalam berkenaan dengan demokrasi terpimpin? Coba. Srenwati, boleh yang lain menjawab? Ya. Iwan, coba. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh umat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Iya, betul ya. Jadi apa yang sudah kalian baca semalam artinya paling tidak sedikit kalian mengetahui. Ya, nanti Ibu lebih jelaskan lagi kepada bahan ajarnya ya. Coba kalian lihat langsung ke depan. Nah, ke layar kita di depan ya. Nah, terlihat semuanya? Terlihat? Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Itu gambar siapa itu? Ya, Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Lanjut ya. Nah, coba lihat ya. Di situ ada, kompetensi dasarnya menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, mengidentifikasi latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang kedua, menganalisa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kemudian, 4.4 melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nanti kita akan berdiskusi ya. Kemudian kegiatannya membuat laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia, kemudian menyajikan laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kemudian kalian perhatikan juga tujuan pembelajaran ya. Nah, sama yang ke depan, mengidentifikasi latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar. Kemudian menganalisa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia, kemudian membuat laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, petunjuk pembelajaran. Nah, itu dipastikan kalian bisa mengerti tujuan pembelajaran. Kemudian mulai mencermati, kemudian pelajari dan pahami setiap materi yang akan disampaikan. Lanjut ya. Nah, kita lihat video politik pada masa demokrasi terpimpin ya. Kalian perhatikan suaranya nak.
Ya, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada seorang pemimpin. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Demokrasi terpimpin terlaksana pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Bagaimana sih sistem ini bisa terlaksana? Diawali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, maka dimulailah masa demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Apa isi dekret tersebut? Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar Negara 1950. Yang ketiga, membentuk MPR sementara yang terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan. Tentu adik-adik pasti bertanya ya, mengapa Presiden Soekarno harus mengeluarkan dekret? Ada beberapa alasan yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tersebut. Yang pertama, dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1960. Yang kedua, dilihat dari hal yang menyangkut masalah keamanan nasional, pada masa demokrasi liberal banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Yang ketiga, dari sudut pandang perekonomian nasional, sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara maksimal. Akibatnya, pembangunan ekonomi berjalan dengan tersendat-sendat. Berangkat dari hal tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dan selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja dengan dirinya bertindak sebagai Perdana Menteri. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga seperti MPRS dengan keanggotaan yang dituju dan diangkat oleh Presiden. Kemudian dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Adik-adik pasti bertanya, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi terpimpin ini? Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan sistem politik keseimbangan. Hal ini diterapkan tidak hanya dalam lembaga pertahanan negara, tetapi juga antara institusi militer dan partai-partai politik yang ada. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin seluruhnya terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia sebagai pendukung utamanya. Dengan semboyan yang sangat populer, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Partai Komunis Indonesia sendiri berkembang menjadi besar karena didukung oleh Presiden. Contohnya melalui pembentukan Kabinet Gotong Royong atau yang lebih dikenal dengan Kabinet Kaki 4. Kaki 4 di sini dimaksud adalah 4 partai politik besar ketika itu, yaitu Partai Komunis Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini lebih populer dengan sebutan Nasakom.
Konsep ini sangat menguntungkan bagi PKI. Oleh karena itu, banyak mendapat tentangan dari tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik pada saat itu. Akan tetapi, Presiden Soekarno selalu menegaskan bahwa masyarakat jangan terlalu memandang atau memberikan penilaian negatif kepada PKI dan komunisme. Menurut Soekarno, semua ideologi harus bersatu dan bergerak secara progresif dan revolusioner demi pembangunan Indonesia. Meskipun Soekarno selalu berusaha untuk membina hubungan baik antara militer dan partai-partai politik pada saat itu, khususnya PKI, tetapi konflik antara militer dan PKI justru semakin tajam. Apalagi ketika PKI mulai melakukan aksi-aksi sepihak yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Meskipun banyak menuai protes, Presiden Soekarno semakin mempertegas konsepsi tentang nasakum. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Naskah pidatonya ini kemudian diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Agung yang ketika itu dipimpin oleh Aidit yang merupakan pimpinan PKI. Kemudian dirumuskan menjadi garis-garis besar haluan negara yang selanjutnya diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai kondisi ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia mengarah pada sistem perekonomian etatisme. Apa itu perekonomian etatisme? Perekonomian etatisme artinya seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah. Kegiatan perekonomian yang diatur tersebut mengabaikan prinsip dasar ekonomi. Akibatnya, banyak terjadi defisit keuangan negara yang meningkat tajam dari tahun ke tahun. Untuk menanggulangi hal tersebut, banyak program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara, seperti mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Pembentukan DEKON ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang bersifat nasionalis, demokratis, dan terbebas dari sisa-sisa imperialisme sehingga dapat mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia yang terpimpin. Selain mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON, banyak yang dilakukan pemerintah pada saat itu guna meningkatkan kestabilan perekonomian negara. Tetapi pada akhirnya perekonomian nasional tetap merosot karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sekarang kita akan membahas akhir dari demokrasi terpimpin. Karena masuknya kekuatan PKI ke tubuh pemerintah dan ABRI tidak sejalan dengan pemikiran PKI tersebut, serta kebijakan luar negeri yang cenderung lebih memihak kepada blok komunis, yang pada akhirnya memicu peristiwa 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Ketika itu tokoh-tokoh PKI menculik dan membunuh jenderal-jenderal angkatan darat dan membuangnya ke lubang buaya. Untuk mengatasi peristiwa tersebut dan menjaga kestabilan keamanan negara, maka Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar kepada Soeharto. Peristiwa ini pula lah yang menjadi penyebab utama berakhirnya pemerintahan Soekarno atau pemerintahan Orde Lama, dan diangkatlah Soeharto sebagai pejabat presiden pada 7 Maret 1967 hingga dilaksanakan pemilu selanjutnya.
Bagaimana dapat dipahami ya materi kita kali ini? Selanjutnya ada sedikit tulis. Silakan adik-adik isi ya, soalnya hanya satu. Mengapa PKI menjadi berkembang dan menjadi salah satu kekuatan politik utama pada masa demokrasi terpimpin? Jelaskan. Silakan adik-adik isi di kolom komentar dengan format tulis nama, kelas, dan jawaban. Mungkin itu saja materi kita kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas sejarah selanjutnya. Ya, jadi sudah kalian perhatikan ya, sudah kalian tonton ya, bidang politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang kita perhatikan LKPD-nya ya. Kita akan mulai berdiskusi ya. Nah, di identifikasi konsep coba lihat. Mari tebak gambar siapakah di samping. Siapa? Insinyur Soekarno. Tentunya kalian tidak asing lagi ya bahwa Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia ya. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59, nah itulah berganti menjadi demokrasi terpimpin sampailah di tahun 1966. Seperti tadi di akhir video tadi, kalian sudah melihat ya. Nah, Partai Komunis menjadi salah satu partai yang ada di dalam pemerintahan ya pada waktu itu. Nah, pada waktu tahun 1965 akhirnya mereka memberontak ya G30 SPKI sehingga Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno turun kemudian digantikan oleh Bapak Soeharto. Ya. Kita lanjut ke LKPD kita ya. Nah, lihat juga ya. Di situ ada gambar-gambar pada waktu Bapak Presiden Soekarno ya, politik mercusuar. Gambar yang pertama apa? Yang paling tinggi apa coba? Ya, Monas ya. Siapa yang pernah ke Jakarta pasti pernah melihat Tugu Monas ya. Siapa yang pernah ke sana? Ada? Oh ya, Indah pernah, Iwan juga pernah ya. Ya, mungkin juga yang lainnya ya. Walaupun ada yang mungkin hanya lewat ataupun mampir untuk berfoto-foto dan sebagainya ya. Kemudian apa itu di sebelahnya? Iya, Stadion Gelora Bung Karno yang pada tahun 1962 itu dipakai untuk Asian Games ya. Hanya Pak Soekarno membangun pada waktu itu. Dan Gelora Bung Karno juga sampai sekarang masih ada dan tetap untuk pertandingan-pertandingan. Baik untuk pertandingan nasional maupun internasional ya. Kemudian apa lagi? Ya, Bundaran HI ya, Bundaran Hotel Indonesia ya. Kemudian juga di situ juga ada patung apa namanya? Patung selamat datang. Nah, juga salah satunya yang belum Ibu tampilkan di slide ini yaitu Jembatan Ampera ya. Sekarang Ibu tanya ya, Jembatan Ampera ada di provinsi mana? Nah, itu juga pembangunan ya dari tahun 62. Itu juga pembangunan daripada Bapak Insinyur Soekarno yang biayanya diambil dari rampasan Jepang ya. Nah, sampai hari ini kalau kalian pernah ke Kota Palembang pasti sudah melewati, bukan hanya melihat tetapi melewati Jembatan Ampera yang menghubungkan Palembang bagian hulu dan Palembang bagian hilir ya. Yang pertama sekali Jembatan Ampera itu berwarna logam abu-abu ya.
kemudian berubah agak kekuningan, dan terakhir sekarang sampai hari ini berwarna kemerahan. Betul, merah-merah pokoknya ya. Ibarat dari jauh itu sudah kelihatan ya. Nah, di tengahnya, pada waktu dulu, di tengahnya jembatan Ampera itu bisa diatur naik maupun diatur turun. Ya, maksudnya begini, diatur naik itu pada waktu ada kapal lewat di bawahnya. Nah, jembatan Ampera itu naik sehingga kapal bisa lewat. Ya, tetapi dengan perkembangan zaman yang sudah sangat padat, akhirnya jembatan Ampera itu tidak bisa lagi dinaikkan ataukah diturunkan. Kenapa? Karena dia akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga akan memacetkan jembatan Ampera. Makanya sekarang kalau kalian lihat, jembatan Ampera tidak bisa dinaikkan maupun diturunkan kembali. Nah, coba lihat ya. Nah, kebijakan apa yang diambil Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama, setuju kembali kepada Undang-Undang 1945, setia pada perjuangan RI ya. Kemudian setuju terhadap manifesto politik. Di sini juga ada tugas MPRS adalah menyusun GBHN, dan sidang MPRS sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, menetapkan manifesto politik sebagai GBHN, pemantapan garis-garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1 ya. Coba kalian baca sampai ke bawahnya ya. Nah, lanjut. Nah, nanti dibaca ya, ada doktrin Nasakom di Indonesia. Nah, mengapa partai tersebut memegang peranan kuat pada peta kekuatan nasional pada era demokrasi terpimpin? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab mengapa partai tersebut memegang peranan kuat pada peta kekuatan nasional era demokrasi terpimpin? Zaki bisa jawab? Indah? Atau ada yang lain selain Indah dan Zaki tadi? Boleh, karena pertanyaan memang baru. Zaki bisa? Ya, silakan. Komentarnya ya. Jadi lagi. Pertanyaannya, mengapa partai tersebut memegang peranan kuat pada peta kekuatan nasional era demokrasi terpimpin? Ya, partai itu maksudnya partai PKI, gitu ya. Partai PKI. Yang lainnya? Kok Coba Zaki, coba jawab. kekuatan politik demokrasi terjadi antara tahun 1960 dan 1962. Dulu kekuatan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang keputusan dengan didampingi Angkatan Darat dan PKI Santuna. Maka dari itu jadi kuat. Oh iya, betul ya. Jadi itu pendapat dari Zaki ya, karena memang banyak kekuatan baik
juga yang partai yang lain juga banyak kekuatannya. Jadi mereka punya kekuatan masing-masing sehingga mereka bersaing ya pada waktu pemerintahan demokrasi terpimpin. Ya, kita langsung ke LKPD-nya. Lanjut. Nah, lihat ya di rangkuman ya. Demokrasi terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan dekrit Presiden ya. Kemudian memegang penuh kekuasaan negara. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya Presiden akan memiliki kekuasaan tertinggi, dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan politik. Nah, sekarang setelah ini kita membuat ya di lembar kegiatan peserta didik di LKPD-nya, nanti Ibu bagikan, kemudian kalian langsung membuat kelompok-kelompok ya. Coba langsung membuat kelompok tanpa suara. Bagikan kelompoknya 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, 3, kelompok 4, 5. Kalian baca ya, lihat di LKPD kita. Situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Sudah dibaca semuanya, dilihat. Nah, Ibu beri waktu, silakan kalian untuk berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi nanti 15 sampai 20 menit setelah kalian berdiskusi nanti kalian akan presentasi ya. Mungkin 2 atau 3 kelompok saja yang presentasi. Silakan mulai berdiskusi. Kemarin sudah dibagi ya para ketua kelompoknya ya. Jadi setiap kelompok punya ketua dan sekretaris untuk mencatat apa-apa yang kalian diskusikan. Ya. Kursinya aja ya. Kelompok adik, silakan mulai ya. Alvin, silakan mulai. Ya, kelompok Papi silakan ya. Ibu berharap setiap anggota kelompok memberikan masukannya, ya. Jangan hanya mengandalkan teman 1 atau
atau 2 orang di dalam kelompoknya, tapi semuanya memberikan masukan. Bagaimana kelompok gading? Ya, ini kelompok cowok-cowok semua ya. Harus lebih bersemangat. Kelompok Naswa juga ya. Bagaimana nih kelompok onsen yang di depan? Ya, lagi ada pertanyaan? Silakan. Jadi disuruh jawab dulu. Ya, dibicarakan dulu di dalam kelompoknya, nanti baru presentasi. Ibu harapkan semuanya aktif ya, jangan hanya mengandalkan 1 atau 2 orang atau ketua kelompoknya saja, tetapi semua anggota kelompok berperan aktif dalam diskusi kelompoknya, sehingga permasalahan yang akan kita pecahkan pada hari ini kalian bisa memahaminya.
Jadi mengajarnya seluruh soal di LPPD atau sama? Oh iya, jadi ibu tinggal pilih. Misalnya kelompoknya Indah nomor berapa ya, kelompok Saki nomor berapa ya. Bagaimana kelompok Indah sudah mulai mengerjakan? Kita sedikit lagi. Ya. Yang lain juga ya, semuanya aktif ya. Kelompok Gading, semangat ya mengisinya, berdiskusinya. Ya. Nah. Nah, ya. Ya, Indah, kelompok Indah, kelompok Gading,
Ya, kelompok Wati di belakang bagaimana? Sudah mendapatkan jawabannya? Nah, semangat ya mengisinya. Kelompok Gading, Hussein. Oh iya, yang sudah tunggu sebentar ya. Berarti yang sudah siap presentasi ya? Iya. Bagaimana ini? Kelompok Hendra, kelompok cowok-cowok nih. Kelompok Alvin sudah. Kelompok Tutik sudah. Masih ada lagi yang belum? Ya, sudah. Ya, berarti ada 2 kelompok ya yang sudah siap presentasi ya. Kelompok Wati di belakang dan kelompok Indah di depan ya. Sudah, kelompok Joni sudah Bu. Oh iya, kelompok Joni. Ya, Ibu kalau ngomongin Joni pasti mau senyum terus ya. Iya. Pokoknya kalau sudah kelompok Joni pasti Ibu mau senyum, itu selalu. Iya, karena Joni ini di dalam kelas selalu ceria, ya, menginspirasi kelas kalian. Walaupun dari pagi sampai sore sekolah, Joni selalu ceria, ya. Dan biasanya Joni pintar nyanyi ya. Joni dan Joni. Ya, nanti kita bernyanyi sebentar nanti ya. Nah, walaupun dalam diskusi kita ice breaking sebentar ya. Ikutin Ibu ya. Coba taruh dulu tangannya di. Nanti kita bertepuk ya. Ibu kasih contoh, nanti baru kalian ya. Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bisa diikuti? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
2 kali tepukan, kemudian yang ketiga 3 kali. Kita mulai ya. Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sudah ya, kira-kira tidak ngantuk lagi? Ya. Kalau ibu kasih tanya Joni, pasti jawabannya tidak kan? Tidak ngantuk. Karena Joni selalu bersemangat. Tetapi ibu yakin di kelas ini bukan hanya Joni ya. Walaupun kita sekolah dimulai dari jam 7 sampai jam 4 sore, anak-anak ibu yang di dalam kelas ini terutamanya selalu bersemangat. Ya, juga yang lainnya ya, selalu bersemangat. Sekarang kelompok Indah silakan tampil duluan. Nanti setelah kelompok Indah, kelompok Wati ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan di soal nomor 3. Coba kalian uraikan bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, adapun hasil kegiatan yang diperoleh yaitu pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Kesimpulannya, berdasarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manifesto USDEN yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas, aktif pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Adapun soal selanjutnya yaitu coba kalian perhatikan gambar di atas, uraikan bagaimana pelaksanaan politik mercusuar pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Menurut jawaban kelompok kami, yaitu Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malay, sebab Sarawak, Singapura, dan Brunei. Adapun kesimpulannya, yaitu karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain nanti dulu duduknya. Ya. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya boleh. Ada yang ingin bertanya? Kelompok Zaki mau bertanya? Tahu, masih. Oh ya, kelompok Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya izin bertanya,
Berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok kalian, adapun hasil kegiatan yang diperoleh tentang pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Boleh diulangi lagi? Diulangin soalnya. Pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kelompoknya yang kelompok Indah boleh membantu ya. Izin menjawab, Sarah. Wati, izin menjawab Wati. Pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu secara hasrat sama cita-cita oleh Soekarno. Cita-cita dari Soekarno. Bagaimana, Wati? Apakah bisa diterima? Bisa. Dari kelompok lain apakah ada? Kelompok yang lain ada yang bertanya? Mengerti semuanya? Ya. Kalau begitu lanjut kita kelompok Wati. Ya, yang presentasi ke depan, silakan. Terima kasih. Kelompok Wati, silakan maju ke depan. Ayo, ini. Oh, ayo. Ya, silakan. Kelompok Wati mempresentasikan diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin untuk membahas presentasi yang kami kerjakan pada berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok, adapun hasil kegiatan yang diperoleh tentang bagaimana pelaksanaan NASCOM dan akhir dari pelaksanaan NASCOM merupakan konsep politik yang diteruskan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini berlaku di Indonesia dari 1959 pada masa demokrasi terpimpin hingga Orde Baru 1966. Gagasan Soekarno mengenai NASCOM ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Kesimpulannya adalah, kami telah mengerti tentang pelaksanaan NASCOM dan akhir dari pelaksanaan NASCOM, yaitu dari masa demokrasi terpimpin hingga Orde Baru. Kedua yaitu berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok tentang mengapa konfrontasi ini bisa terjadi pada era demokrasi terpimpin. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Alasannya karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris dan Asia Tenggara. Adapun kesimpulannya yaitu Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris dan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Selama demokrasi terpimpin cenderung ke blok komunis atau blok timur. Pada masa itu Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara komunis. Sebab konflik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, revolusioner, dan cenderung berpihak ke blok timur. Maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi sempit. Dan kesimpulannya yaitu politik luar negeri ini bersifat bebas aktif, revolusioner, dan cenderung berpihak ke blok timur. Maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi sempit. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Saya pada kelompok Indah. Saya perwakilan dari kelompok Indah ingin menanyakan dari tahun berapa kan NASCOM berdiri? Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin menjawab. NASCOM berdiri pada tahun 1959
sampai dengan Orde Baru yaitu 1966. Jelas ya. Ada lagi kelompok lain yang bertanya? Kelompoknya Hendro di belakang? Tidak ada, sudah jelas? Kelompoknya Alvin. Ya, silakan. Baiklah, kepada kelompok Joni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temannya saja senyum ya. Kalau mengatakan Joni pasti selalu senyum ya. Nah, jadi Joni ini sudah bisa kita jadikan ice breaking ya. Ice breaking untuk penyemangat kita ya. Senyuman Joni judulnya ya enggak? Saya dari kelompok Joni menanyakan tentang Nasako. Apa akhir dari Nasakom tersebut? Akhir dari Nasakom tersebut. Teman kelompoknya boleh membantu. Mengapa terjadinya akhir dari Nasakom? Terima kasih. Kelompok lain juga boleh ikut menjawab ya. Ya, tidak harus kelompok yang maju ke depan yang harus menjawab ya. Boleh kalian memberikan masukan. Oh iya. Baiklah, ini saya akan menjawab, yaitu akhir dari pelaksanaan Nasakom adalah untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Nah, coba ada. Untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Ya, kelompok Tuti silakan mau mencoba menjawab. Baiklah, saya mencoba menjawab. Gagasan Nasakom diakibatkan menurutnya bangunan PKI yang pada 13 September dan juga karena peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, betul. Kira-kira sudah jelas ya. Kelompoknya Joni tadi pertanyaannya ya sudah dijawab, dibantu oleh kelompoknya Tuti ya. Jadi kita saling membantu walaupun yang di depan kelompoknya Wati, kelompok lain juga boleh membantu ya. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, sekarang kelompok cowok-cowok nih. Ya, silakan. Kelompoknya Alvin. Oh, kelompoknya Hendro dulu ya? Ya, silakan. Kelompoknya Hendro dulu. Yang ini lalu kelompok Alvin. Masya selanjutnya. Ya, silakan kelompoknya Hendro. Agak cepat sedikit majunya. Maju Iwan. Hendra Iwan maju. Ya, silakan. Ini kelompok cowok-cowok nih semuanya. Agak maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Hendro akan menjelaskan tentang berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok, adapun hasil kegiatan yang diperoleh dari hal yang dianggap sebagai perwujudan Nasakom. Jawabannya, pelaksanaan Nasakom berawal dari persetujuannya upaya Soekarno untuk menyatukan 3 kekuatan politik, yaitu nasional diwakili oleh PNI, agama diwakili oleh NU, komunis diwakili oleh PKI.
Adapun kesimpulan yang kami peroleh yaitu kami dapat mengetahui tentang partai politik yang terdapat di dalam Nasakom, serta kami dapat mengetahui partai politik yang mengarah ke arah tujuan masing-masing. Baiklah, mengapa berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok, ada pun disebutkan proses sebagai berikut. Mengapa konfrontasi ini bisa terjadi pada era demokrasi pemimpin? Karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh kelompok pelajaran kami yaitu bisa mengetahui bahwa hanya Malaysia adalah sebuah kontroversial Indonesia menentang hal tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kelompoknya Tuti, ya. Saya perwakilan dari kelompok Tuti. Tanya, apa tujuan Soekarno menyatukan 3 kekuatan politik seperti yang nasional diwakili oleh PNI, agama diwakili oleh NU, komunis diwakili oleh PKI. Terima kasih. Ya, silakan. Sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari kelompok Tuti. Mengapa Soekarno menyatukan 3 kekuatan dari perwujudan Nasakom? Yaitu tujuan Soekarno menyatukan perwujudan dan Nasakom adalah Ya, boleh dibantu kelompok lain, boleh. yaitu adalah untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu intinya ya. Kelompok lain boleh membantu. Kelompok lain boleh membantu. Kelompok Wati ada? Atau sudah jelas semuanya? Terima kasih kepada para pendengar. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya kelompok Alvin, silakan Mas maju. Ya, Alvin dan Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mewakili dari kelompok Joni mempresentasikan jawaban kami di LPKD ini. Pertanyaannya adalah coba kalian perhatikan gambar di atas. Uraikan bagaimana pelaksanaan politik mahasiswa pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Infrastruktur yang dibangun pada masa demokrasi terpimpin adalah Tugu Monas, Bundaran HI, Kota Indonesia, Jembatan Ampera, dan ketiga itu politik mahasiswa. Mengapa kontroversi ini bisa terjadi pada era demokrasi terpimpin? Gagasan pembahasan teori politik dengan sistem demokrasi terpimpin sebagai upaya penyelesaian pelaksanaan bagi demokrasi. Soekarno berpendapat sistem demokrasi terpimpin adalah
terhadap gagasan sistem demokrasi pada yang menunjukkan penolakan, kebajakan, dan instabilitas politik. Terhadap sistem demokrasi yang diamati, pemerintah mengadakan demokrasi liberal. Kesimpulannya, lalu Dekret Presiden 5 Juli 1959 konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan oleh Soekarno melalui konsepsi 1950 itu direalisasikan pemberlakuan melalui negara. Apakah ada yang ingin bertanya? Adakah kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Silakan. Cukup jelas? Kelompok di belakang, kelompok Wati sudah jelas? Kelompok Tuti sudah jelas? Kelompok Useng? Sudah? Kelompok Indah udah? Sudah. Kelompok Gading di belakang sudah jelas juga? Sudah. Kalau sudah, silakan duduk. Yang belum maju tinggal kelompok siapa? Kelompok Useng. Baik, terima kasih atas Useng dan Iwan ya. Ya, silakan kelompok Useng. Kelompok yang lain boleh menanggapi ya, atau memberikan saran dan masukan boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Gatot ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Perhatikan gambar di atas bagaimana pelaksanaan Nasakom dan akhir dari pelaksanaan Nasakom. Berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok, konsep ini berlaku di Indonesia dari tahun 1959 masa demokrasi terpimpin hingga Orde Baru tahun 1966. Gagasan Soekarno mengenai Nasakom ini menerapkan upaya untuk menyajikan berbagai ideologi politik Nasakom yang berupaya untuk menyatakan golongan nasionalis, agamis, dan komunis yang pada itu memiliki kekuasaan terbesar. Coba kalian uraikan mengapa konfrontasi ini bisa terjadi pada era demokrasi terpimpin. Terjadi karena memanjang rencana pembentukan federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malay, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok Gading, tidak ada yang bertanya. Kelompok Wati, tidak ada yang bertanya. Kelompok Tuti, kelompok Indah. Biasanya banyak pertanyaan nih kelompok Indah. Oh ya, Tuti juga, ya. Kelompok Tuti sudah berapa kali bertanya ya. Ini pertanyaan, kan konferensi antara Indonesia dan Malaysia terjadi pada tahun berapa? Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berlangsung tahun berapa?
Anggota kelompoknya yang lain boleh membantu untuk menjawab. Atau kelompok lain juga boleh membantu menjawab. Ya, ya silakan, boleh membantu. Silakan ke depan. Sini ya. Baiklah, kami di sini ingin menjawab pertanyaan dari Indonesia di Malaysia terjadi pada tanggal 28 Mei 1966. Ya. Ya, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Oh iya, terakhir kelompok putih ya. Ya. Silakan maju. Ya, coba diperhatikan ya. Kelompok terakhir kita yang maju pada pagi hari ini. Putih dan Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok putih yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perhatikan gambar di atas. Bagaimana pelaksanaan Nasakom mengakhiri dari pelaksanaan Nasakom. Berdasarkan materi yang dikaji bersama kelompok, adapun hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut. Usai Nasakom terbentuk, Nasakom semakin gencar mengkampanyekan Soekarno semakin gencar mengkampanyekan konsep Nasakomnya. Soekarno menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan untuk memperkuat posisinya. Soekarno bahkan menyampaikan atau mengkampanyekan konsep Nasakom hingga ke forum internasional. Melalui pidato The World New, Soekarno menyampaikan konsep Nasakom yang dia buat selanjutnya dalam sidang. Ya, diperhatikan lagi tulisannya. 23 Oktober 1960. Soekarno sangat gencar memperluas gagasan Nasakom miliknya. Namun sekeras apapun ia mempertahankan konsep Nasakomnya, gagasan ini akhirnya kandas. Gagasan Nasakom diakibatkan turunnya pamor PKI akibat G30 PKI juga karena peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Mengapa konfrontasi ini bisa terjadi pada era demokrasi terpimpin. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Alasannya karena Indonesia menganggap bahwa negara itu diberikan untuk menjadi bagian Inggris di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian telah ditempuh satu upaya penyelesaian di bawah perundingan antara kedua negara. Namun upaya itu gagal dan konfrontasi makin penting dengan diproklamirkannya negara baru ini pada 16 September 1963 setelah perdamaian ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok Indah ya. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Indah ingin bertanya, siapa saja ke anggota dari Basakon? Ya, dicatat dulu ya. Ya, kelompok Wati juga kayaknya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan Sakom dan akhir dari pelaksanaan Sakom itu kan ada hal yang dianggap sebagai kerugian Sakom, sebutkan apa saja? Kelanjutan ya. Jadi anggota kelompoknya boleh membantu ya. Atau kelompok lain juga boleh memberikan jawaban. Walaupun kelompoknya cuti maju ke depan, tetapi kelompok lain pun boleh juga aktif dalam menjawab pertanyaan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Wati. Perwujudan Sakom, 1. Nasional diwakili oleh PNI, 2. Agama diwakili oleh NU, 3. Komunis diwakili oleh PKI. Ada lagi? Pertanyaan kelompok Wati tadi belum dijawab ya? Oh ya, kelompok Indah yang belum benar. Ya, pertanyaan dari kelompok Indah. Teman kelompoknya boleh membantu. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Indah. Anggota dari Sakom, PNI, NU, dan PKI. Ya, belum. Baiklah, pada ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ya, dari diskusi tadi kira-kira sudah jelas? Jelas ya, di KPD kalian masing-masing sudah ada beberapa pertanyaan, kemudian teman kalian juga semuanya, kelompok-kelompok yang ada di kelas ini sudah tampil semuanya. Sekarang kalian cari posisi kembali ke semula tanpa suara. Tanpa suara ya. Sudah? Kalau sudah, tetap semangat ya. Joni tetap semangat. Ya. Di kelas ini bukan hanya Joni yang tetap semangat, tetapi semuanya harus tetap bersemangat walaupun hari sudah agak siang ya. Nah, jadi dari materi kita hari ini, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Kalian sudah mulai mengetahuinya dan kalian juga sudah bisa memecahkan permasalahan yang sudah dibagikan dalam LKPD tadi. Dalam berdiskusi tadi, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan. Ada yang sudah lengkap, ada yang kurang lengkap, tetapi tetap
berdiskusi bersama-sama, ya, aktif bersama-sama. Walaupun yang maju cuma perwakilan, tetapi semua kelompok juga sudah aktif, ada yang bertanya, bahkan ada yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita sama-sama akan menyimpulkan berkenaan dengan demokrasi terpimpin, ya. Coba dari kalian dulu, siapa yang memberikan kesimpulan berkenaan dengan demokrasi terpimpin? Najwa ada? Ya, coba Zaki, apa demokrasi terpimpin? Kesimpulan. Apa yang Zaki ketahui berkenaan dengan demokrasi terpimpin? Yang lain boleh mengeluarkan pendapat. Ya, silakan. Ya, dari situ aja. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan kepada Soekarno melalui Kongres 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui hukum negara. Ya, betul. Itu salah satu pendapat atau kesimpulan dari temanmu Zaki, ya. Ada yang lain? Ya, boleh penambahan. Intan, silakan. Kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang. Proyek mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, pemukiman Kemayoran juga berlangsung. Ya, betul. Jadi kesimpulan dari teman Intan ya juga dari kesimpulan kita sudah cukup banyak. Ada satu lagi yang ingin menambahkan berkenaan dengan kesimpulan demokrasi terpimpin? Tuti? Sudah cukup jelas ya kesimpulannya. Kemudian juga bisa kalian lihat kembali di bahan ajar tadi, ya. Kemudian di video pembelajaran tadi, juga di buku materi kita Sejarah Indonesia kelas 12, kalian bisa baca kembali apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin, ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas, ya. Kalian lihat di halaman 70, di halaman 70 di buku Sejarah Indonesia kita. Di sana ada 5 pertanyaan, ya. Nah, 5 pertanyaan itu kalian jawab. Pertemuan selanjutnya dikumpulkan dan masing-masing soal tolong dikembangkan. Jadi paling tidak satu soal kalian isi minimal 10 baris.
Ya, satu soal minimal 10 baris. Di situ ada 5 pertanyaan, berarti 5 pertanyaan minimal 50 baris. Ya, boleh lebih, boleh. Ya, yang penting jangan kurang. Jadi kita lebih berkembang ya. Dan walaupun pertanyaan itu diambil dari buku kita, kalian boleh lihat dari video pembelajaran tadi, dari bahan ajar kita tadi, juga dari jurnal ya, jurnal yang ada di gawai kalian masing-masing berkenaan dengan demokrasi terpimpin, sehingga jawabannya lebih valid ya. Jadi jangan asal mengisi saja, tapi lihat sumber-sumbernya. Bisa kalian ambil dari berbagai sumber yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, untuk bahan ya materi kita yang selanjutnya, yaitu nanti kita akan bertemu dengan materi Orde Baru. Nah, di materi Orde Baru itu minggu depan ya, minggu depan pelajaran Ibu seperti biasa Ibu selalu mengingatkan ke kalian, sebelum materi baru disampaikan oleh guru, silakan kalian membaca ya, berliterasi. Karena sepertinya kalau Ibu perhatikan, anak-anak sekarang terkadang sudah agak kurang membacanya ya. Jadi kalian silakan membaca. Membaca itu boleh dari buku ataupun dari gawai kalian berkenaan dengan Orde Baru, sehingga nanti pada waktu materi selanjutnya bertemu dengan Ibu, kalian bisa lebih siap. Oh, apa sih Orde Baru? Ya, kira-kira. Nah, kemudian juga di materi ini ya, kalian baca-baca kembali yang berkenaan dengan demokrasi terpimpin. Seandainya masih ada yang kira-kira kalian ingin tanyakan, boleh nanti di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita memasuki Orde Baru, nanti kalian boleh bertanya kalau kira-kira masih agak bingung. Oh Bu, misalnya ini kok masih agak bingung ya Bu? Boleh ya. Walaupun mungkin sekarang kalian merasa sudah cukup mengetahui materinya, siapa tahu nanti ada pertanyaan, silakan bertanya. Atau langsung juga bisa berdiskusi dengan Ibu sesudah pelajaran ini misalnya ya. Nah, bagaimana? Masih semangat? Masih ingat ice breaking kita tadi? Masih. Nah, kita sekali lagi ya. Sudah siap? Siap. Tangannya 1, 2, 3. Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Sejarah bangsa siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sudah semangat kembali ya? Semangat ya? Johnny, tetap semangat. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, walaupun hari sudah mulai siang, tetap semangat. Dan jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan. Apalagi memang cuaca kita terkadang tidak mendukung ya. Kadang panas dari pagi sampai sore, jadi kalian juga jaga kesehatan ya. Kemudian juga istirahat yang cukup, sehingga besok kalau kita bertemu kembali di dalam kelas ini, kalian dalam keadaan sehat. Selalu ingat ya, selalu bersemangat. Kita sekolah dari pagi sampai jam 4 sore, selalu jaga kesehatan. Siap. Ya. Kira-kira Joni semangat ya? Ya. Tuti semangat? Wati? Indah semangat? Ya. Iwan semangat, Husein semangat ya. Ya, Gading semangat. Apalagi Alvin ya, juga Zaki biasanya lebih semangat ya. Nah, kita
akhiri ya pelajaran hari ini dengan selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua dan juga untuk kita semua. Selalu ingat pesan ibu, salah satunya jaga kesehatan. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi orde baru. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, nah setelah ini kalian istirahat kan? Ya. Silakan kalian istirahat, kemasi barangnya, kemudian silakan istirahat. Ya. Ya Bu. Nah, silakan istirahat. Ya. Ya. Kenapa?